Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini yang memimpin berdoa Mbak Desi. Silahkan Mbak Desi memimpin temannya untuk berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Desi. Selanjutnya, coba dicek teman-temannya. Apakah hari ini sudah hadir semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah, anak-anakku rajin semuanya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa terlebih dahulu ya, bersama-sama, agar lebih semangat dalam proses pembelajaran hari ini. Baik, Bu. Nah, anak-anakku semua dalam pembelajaran daring seperti ini, ingat untuk selalu mandi pagi dan sarapan sebelum mengikuti pembelajaran ya. Dengan begitu, kita akan lebih siap dalam belajar. Walaupun daring ini, anak-anak harus tetap rajin belajar. Bunda, Ibu berpesan agar anak-anak selalu tidur yang cukup, menjaga kesehatan, selalu mematuhi protokol kesehatan yaitu 5M. Yang pertama, mematuhi memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke? Baik, Bu. Oke. Nah, tadi anak-anak sudah menyanyi Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, kemarin kita sudah mempelajari materi mengenai keragaman tarian yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai keragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca teks tentang rumah adat suku Manggarai, siswa mampu menuliskan pengetahuan baru dari teks yang telah dibaca dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan tentang bentuk, bahan pembuat, dan keunikan di rumah adat daerah mereka dengan tepat. Nah, yang terakhir, setelah mengamati gambar beberapa adat di Indonesia, siswa mampu menceritakan daerah asal dan keunikan dari setiap rumah adat dengan tepat. Nah, selanjutnya, next. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai 3 mata pelajaran. Yang pertama, bahasa Indonesia.
yaitu menemukan pengetahuan baru pada bacaan Rumah Adat Manggarai. Yang kedua, ilmu pengetahuan sosial, yaitu mengetahui berbagai keanekaragaman rumah adat di Indonesia. Nah, yang terakhir, pendidikan kewarganegaraan, itu untuk menghargai keanekaragaman budaya. Nah, selanjutnya coba anak-anak lihat di layar masing-masing, cermati dan bacalah teks Rumah Adat Suku Manggarai. Bagaimana? Sudah? Sudah, Pengetahuan apa yang kalian dapatkan dari membaca teks Rumah Adat Suku Manggarai? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Baik, apa itu Mbak Desi? Dari membaca teks Rumah Adat Suku Manggarai, kita mengetahui asal rumah adat suku Manggarai dan keunikan rumah adat. Benar sekali Mbak Desi. Baik, selanjutnya, agar kalian lebih paham tentang keragaman rumah adat, amatilah gambar keragaman rumah adat di layar. Nah, untuk yang pertama, rumah adat Gadang. Rumah adat Gadang adalah rumah adat tradisional Minangkabau. Rumah ini memiliki keunikan pada bentuk arsitektur dengan bentuk yang kedua ada rumah adat Joglo. Rumah adat Joglo adalah rumah adat tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Keunikan dari rumah adat Joglo terletak pada desain. Ini ada gambar dan video rumah adat Joglo. Kalian bisa nonton di rumah ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Untuk yang ketiga ada rumah adat Gapura Candi Bentar. Gapura Candi Bentar adalah salah satu bangunan tradisional atau rumah adat yang berada di Bali. Keunikannya, arsitektur serta keindahan strukturnya yang mampu memikat turis baik itu lokal maupun mancanegara. Kalian juga bisa melihat video pembelajaran ini di rumah. Untuk rumah adat yang keempat, ada rumah adat Tongkonan. Rumah adat Toraja ini dikenal dengan Tongkonan. Rumah adat ini berasal dari Sulawesi Selatan. Bagian atap Tongkonan merupakan bagian yang paling mencolok. Bentuknya menyerupai perahu. Selanjutnya ada yang terakhir, ada rumah adat Krong Bade. Rumah adat Krong Bade adalah rumah adat Nangwe Aceh Darussalam. Rumah ini mempunyai tangga depan yang digunakan bagi tamu atau orang yang tinggal untuk masuk ke dalam rumah. Struktur dari rumah adat Krong Bade ini sebagai rumah anti gempa. Untuk semua video pembelajaran tentang rumah adat, kalian bisa tonton di rumah agar kalian lebih jelas. Nah, dari gambar-gambar tersebut, bisa dilihat bahwa Indonesia memiliki banyak sekali keragaman rumah adat. Jadi, keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek handal.
Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Lalu, apa rumah adat di daerah tempat tinggal kalian? Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu, rumah adat Joglo. Apa bahan pembuat dan keunikan rumah adat Joglo, Mbak Bella? Rumah adat Joglo terbuat dari kayu bati dan memiliki simbol kedaerahan khas Indonesia. Keunikan dari rumah adat Joglo ini terletak pada desain atapnya yang tinggi dan disangga menggunakan 4 tiang yang disebut soko guru, Bu. Wah, betul sekali Mbak Bella, bagus sekali. Selanjutnya, ada yang tahu tidak asal dan keunikan dari rumah adat Gadang? Saya, Bu. Ada rumah adat Minangkabau. Minangkabau merupakan salah satu kelompok etnis yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Rumah adat ini memiliki keunikan bentuk arsitektur dengan bentuk puncak atapnya runcing yang menyerupai tanduk kerbau dan dahulunya dibuat dari bahan ijuk yang dapat tahan sampai puluhan tahun. Namun belakangan atap rumah ini banyak berganti dengan atap seng. Betul sekali Mbak Dia, good job. Selanjutnya, perhatikan slide pada budaya ya. Jadi budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan turun-temurun untuk generasi ke generasi. Budaya terdiri dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, bahasa, adat istiadat, bangunan, pakaian, dan karya seni. Memang betul bangsa Indonesia memiliki keragaman suku dan budaya, tetapi kita merupakan sebuah kesatuan. Nah, untuk lebih memahami mengenai keberagaman, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp group ya. Nah, untuk pengerjaannya nanti LKPD yang akan Ibu bagikan, silakan dikumpulkan lagi melalui WhatsApp group dan presentasikan menggunakan rekaman suara. Dan ini ada kuis. Kalian bisa mengerjakan dan tenggatnya sampai jam 3 sore. Bagaimana? Baik, Bu. Jelas? Jelas, Baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, coba diingat lagi, tadi kita belajar apa anak-anak? Coba Mbak Desi. Rumah adat, Pak. Ya, betul Mbak Desi. Apalagi selain itu? Mbak Dea, coba. Mengenai cara menghargai keragaman, Pak. Ya, pintar Mbak Dea. Nah, dari pembelajaran tadi dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki keragaman rumah adat yang bisa dilihat dari bentuk, bahan pembuat, dan keunikannya. Yang kedua, dalam perbedaan yang ada di Indonesia, baik itu suku dan budaya, kita harus bisa menghargai satu sama lain agar terjaga persatuan dan kesatuan. Berhubung waktu pembelajaran sudah hampir habis, jika ada yang masih bingung, nanti bisa ditanyakan lewat WhatsApp group ya anak-anak. Baik, Pak. Baiklah, anak-anakku, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Mbak Septi. Baik, Pak. Mari teman-teman, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku sudah hadir dan aktif dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa anak-anak tetap di rumah saja dan selalu belajar serta menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Baik, Pak. Baik, Pak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Bu.